pada waktu kita belajar gelombang, kita sering mendengar istilah fase dan sudut fase. Nah, sebenarnya kita sudah pernah menyinggung itu pada waktu belajar gerak harmonik sederhana di kelas kedua, ya, kelas 2 ya. Nah, sekarang kata fase itu sebenarnya menggambarkan lokasi ya, lokasi tertentu dari gelombang periodik. Di sini adalah gelombang periodik dari siklus tertentu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Di sini kita punya titik-titik ya. Kita misalnya ada titik A, B, C, D sampai H. Nah, kalau kita perhatiin di sini A sama F di sini memiliki lokasi yang sama, yaitu posisinya sama-sama di puncak dari periode ini ya, gelombang ini. Nah, sekarang kita lihat di sini A ini cenderung untuk bergerak ke bawah dong ya. Dan F juga bergerak ke bawah. Nah, karena dia lokasinya sama dan memiliki hal yang sama atau arah yang sama menuju arah yang sama yaitu ke bawah, maka sebenarnya A dan F itu adalah sefase ya. Jadi dia memiliki satu fase. Nah, sekarang kita coba lagi. Sekarang bagaimana kalau dengan B dengan E? Ya, B, E dan G itu satu posisi, sama ya, di sini rata gitu. Nah, sekarang tapi kita lihat yang mana yang sefase. Kalau kita perhatiin B ini kan ke bawah, tapi E cenderung untuk ke atas. Nah, berarti B sama E ini sebenarnya dia bukan sefase walaupun posisinya sama. Nah, sekarang kalau kita perhatiin G ke bawah gerakannya ya, arahnya. Berarti B dan G yang sefase. Jadi jelas ya itu ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang berlawanan fase, sekarang kalau kita perhatikan, berlawanan fase itu harus ya memiliki beda fasenya 180 derajat. Nah, gampangnya gini kalau kita lihat. Kalau kita lihat A sama C, ya ini yang satu di puncak, yang satu di lembah. Nah, ini dia merupakan berlawanan fase. Kenapa? Karena yang satu turun ya, dan dari sini titik C ini cenderung untuk naik. Jadi satu turun, satu naik. Dan memiliki beda fasenya itu adalah 180 derajat. Nah, apa itu beda fase ya? Nah, sekarang kalau misalnya dari gambar ini antara A sama B, kita lihat lagi. A sama B ini dia tidak sefase ya. Dan dia juga tidak berlawanan fase, tapi dia memiliki beda fase ya. Fase A sama fase B itu ada bedanya. Karena dari titik A sama titik B ini memiliki fase yang berbeda. Nah, beda fasenya ini bisa kita hitung. Nanti dalam perhitungan ada contoh-contoh soal seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat animasi-animasinya, bagaimana titik-titik ini kita lihat bergerak gitu ya. Kalau begini kan kesannya nggak bergerak nih, jadi agak sulit. Kita membayangkannya dia bergerak. Pada waktu pelajaran matematika, cara membuat grafik sinus ya, karena gelombang berjalan itu grafiknya sinus, itu kita bisa menggunakan dengan cara lingkaran satuan, yaitu seperti ini ya. Nah, di sini nih ada sudut 30 derajat. Nah, sudut fase itu adalah yang ini 30 derajat. Pada saat dia menuju 30 derajat, kita membuatnya dengan menarik garis, akan terbentuk titik di sini ya. Dan begitu juga seterusnya, sehingga akan terangkai menjadi gelombang. Nah, ini juga sama, cuma sekarang kalau kita buat gerakan, ini akan menjadi bentuknya seperti grafik sinus juga. Nah, dan dia bergerak. Ya tuh, berputar terus, berputar, akhirnya dia seperti membentuk gelombang ini ya. Tuh, gelombang sama dia. Polanya bekerjanya sama seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sudut fase itu adalah yang seperti ini yang dimaksud ya.